Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soma. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat sukses dunia akhirat, sahabat Sudu'ai. Kali ini kita akan berbincang ya tentang perbedaan ekonomi syariah, ekonomi Islam ya dengan ekonomi konvensional ya. Apakah ada perbedaan ya? Ya jelas ada. Secara nomenklatur namanya aja beda kan, pasti isinya juga beda gitu. Maka bagi yang penasaran apa perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, di kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu ya sahabat Sudu'ai ya. Maka simak baik-baik, oke? Check it out. Perbedaannya yang akan kita kupas kali ini adalah berkaitan dengan prinsip dasar, bedanya apa ya, kemudian bagaimana perbedaan untuk mekanisme pasarnya, bagaimana perbedaan ketika ada distribusi kekayaan gitu ya, bagaimana perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terkait dengan pengambilan laba atau terkait dengan bahasan tentang harta. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah bagaimana perbedaan ya konsep-konsep ataupun prinsip-prinsip ya dalam ekonomi Islam dan juga konvensional terkait dengan perilaku konsumsi ya manusia yang ada di dalamnya gitu ya. Maka yang pertama adalah ya kita akan bahas tentang prinsip dasar. Ini udah saya siapin catatannya ya, yang apa namanya, yang akan ditampilkan di layar kali ini gitu ya. Yang pertama tentang prinsip dasar ya. Prinsip dasar kalau ekonomi konvensional itu mengacu pada hal-hal yang bersifat positivistik ya. Positivistik itu apa? Jadi positivisme adalah ilmu yang satu-satunya pengetahuan pengetahuan sebagai suatu dasar yang valid ya, dan juga fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Jadi positivisme itu menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakangnya fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Jadi ekonomi konvensional itu basisnya adalah positivistik ya. Jadi menolak segala kekuatan atau subjek di belakang fakta ya. Kemudian prinsip dasarnya ekonomi konvensional ya, yaitu kalau kita lihat orientasinya adalah pada kesejahteraan individu di dunia saja, karena memang kehidupan yang diyakini adalah ya yang di dunia ini gitu kan. Kemudian kalau kita melihat pada bagaimana prinsip ekonomi kapitalis itu mengusung ada kebebasan dari individu, kepentingan diri, dan juga pasar bebas. Jadi siapapun yang punya modal besar yang mau berusaha dengan sekuat tenaga, maka dia akan bebas menguasai pasar dan dia akan bebas melakukan apa yang dia inginkan. Jadi ketika pemilik modal itu menguasai perekonomian, ya it's okay, karena memang dia yang memiliki modal dan dia yang bergerak menguasai pasar gitu kan. Lah kalau kita mengacu ke prinsip sosialis, itu sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial bersama atas alat-alat produksi. Jadi alat-alat produksi itu dimiliki bareng-bareng ya kalau di ekonomi sosialis. Jadi kepemilikan individu itu sangat terbatas sekali. Kalau ekonomi Islam bagaimana prinsip dasarnya? Yang pertama, ekonomi Islam itu ekonomi ketuhanan, rujukannya pada Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Terus kemudian orientasinya dunia akhirat jelas, untuk mewujudkan apa? Kemaslahatan. Jadi coba sahabat-sahabat Sudu'ai cek teori tentang al-maslahah ya. Saya udah bahas nih di video yang lain di seri Maqasid Syariah ya. Kemudian jika kemaslahatan sudah menyebar, maka kebaikan akan menjadi milik bersama. Dan tahapan akhir ketika memang kebaikan sudah kemaslahatan sudah ada di dalam masyarakat ya, maka tahapan terakhir adalah falah.
falah yaitu kemenangan. Jadi ini adalah prinsip dasar untuk ekonomi Islam. Tadi ya kita bedakan dengan prinsip dasarnya ekonomi konvensional. Itu ya sahabat Sudu ya untuk yang prinsip dasar. Dan yang kedua ya, perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah yang terkait dengan mekanisme pasar. Bagaimana sih mekanisme pasar yang diyakini ataupun yang ada di dalam teori ekonomi konvensional dan juga ekonomi Islam? Oke, simak ya gitu. Mekanisme pasar di ekonomi konvensional, misalnya kalau kapitalis itu diserahkan sepenuhnya ke pasar. Jadi seluruh aset produktif dan faktor produksi sebagian besar itu dimiliki oleh swasta dan individu pemilik modal terbesar. Jadi siapapun yang pemilik yang punya modal terbesar ya dia yang berhak menguasai pasar, intinya seperti itu ya kalau secara umum dari kapitalis. Kalau sosialis kebalikannya, diserahkan sepenuhnya kepada negara gitu, melibatkan kepemilikan bersama dan sosial atas alat produksi dalam kerangka ekonomi pasar. Jadi kalau di kapitalis itu kan biasanya diyakini apa, you get what you deserve ya. Jadi kamu akan mendapatkan apa yang kamu usahakan gitu loh. Jadi kalau memang modalmu gede dan kamu usahamu kenceng, kamu bisa nguasain pasar gitu. Kalau itu kapitalis. Kalau sosialis sosialis kapitalis ya. Kalau kapitalis ya itu sama rata sama rasa. Jadi yang penting rasanya sama, rata semua gitu. Jadi orang-orang yang usahanya lebih atau usahanya tidak lebih ya sama aja gitu. Menikmati menikmati hak yang sama gitu. Dan ini kan juga tidak adil gitu loh. Bagaimana prinsip mekanisme pasar kalau dalam ekonomi Islam? Ya, ekonomi Islam itu yang pertama itu penggeraknya adalah penawaran dan permintaan ya. Supply dan demand. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis ketika ada sahabat datang ke Rasul, wahai Rasulullah, saat itu tuh harga-harga lagi naik nih. Sahabat minta kepada Rasul agar Rasul itu menetapkan harga. Tapi apa yang terjadi? Rasul hanya bersabda bahwa Allahul Qabid Al-Basit Ar-Razak, bahwa Allah yang yang pemberi rezeki gitu ya. Ya, Allah yang sang pemilik rezeki, Al-Qabid Al-Basit ya, Ar-Razak gitu ya. Jadi ibaratnya ya biarlah harga-harga yang di pasar itu digerakkan oleh tarikan dari penawaran dan permintaan. Pada masa Umar bin Khattab ketika stok gandum menipis di Madinah dan harganya meninggi, harganya naik, maka Umar mengimpor ya, saat itu bukan impor sih karena kan dikirim ya dari Mesir, karena Mesir juga masih daerah kekuasaannya Islam ya, kekuasaannya Madinah. Jadi saat itu gandum sempat diimpor dikirim dari Mesir untuk memenuhi stok yang ada di Madinah dan agar harga-harga stabil gitu kan. Jadi kalau mekanisme pasar dalam Islam, dalam ekonomi Islam itu yang pertama digerakkan oleh permintaan dan penawaran. Jadi peran antara pasar, negara dan individu itu berada di area yang seimbang. Individu yang kaya misalnya punya modal gede misalnya, boleh nggak dia bekerja keras? Boleh nggak dia menguasai pasar? Boleh, tapi juga ada nanti kita bahas ya distribusi kekayaan gitu ya. Jadi walaupun kaya banget ya, walaupun dia pengusaha yang sudah menguasai pasar, tapi kalau dalam Islam ada mekanisme distribusi kekayaan yang sudah diatur gitu. Jadi memang peran antara pasar, negara dan individu itu berada di area yang seimbang, area yang tawazun ya. Sehingga tidak ada yang dominan dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang subordinat ya. Dan jika ada distorsi pasar itu apa? Misalnya jika ada sesuatu yang menyebabkan keseimbangan pasar rusak karena ada kecurangan, itu masuk di distorsi pasar ya. Untuk distorsi pasar nanti sahabat Suduai cek video saya ya yang judulnya Maghrib Minggit ya, ada Maghrib Minggit itu larangan dalam ekonomi ya, dalam transaksi ya.
Jadi ketika ada distorsi pasar, maka akan dikembalikan ke pemerintah. Karena di sini pemerintah sebagai penengah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di pasar yang sudah dirusak oleh sebagian orang, sebagian kelompok gitu ya. Karena di sini pemerintah sebagai wilayah hisbah ya. Jadi dia sebagai muhtasib gitu ya, sebagai pelaku ya hisbah, pengawas pasar ya gitu ya. Jadi kalau dalam Islam itu individu boleh berkehendak sebebas-bebasnya, tapi tetap ada koridor aturan-aturan yang mana itu untuk bisa meminimalisir gap ya, gap kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, seperti itu. Jadi boleh punya modal gede, boleh berusaha keras gitu ya, boleh berusaha untuk menguasai pasar, tapi tetap harus ada distribusi kekayaan yang baik gitu ya. Oke, itu yang kedua ya sahabat Sudoa ya, yang terkait dengan mekanisme pasar. Yang ketiga ya, saya udah bikin juga catatannya, ini dilihat di layar ya. Yang ketiga adalah distribusi kekayaan. Kalau dalam ekonomi konvensional, distribusi kekayaan itu berada di tangan pemodal besar. Jadi kekayaan itu berada di tangan pemodal besar. Ya, pemilik modal mempunyai hak penuh atas kekayaan. Lah iya dong, duit saya gitu ya, mau saya apakan juga terserah saya gitu kan, kata si pemilik modal, kata si pemilik kekayaan gitu kan, kata si bilioner gitu kan. Jadi uangnya terserah mereka mau diapakan gitu kan. Dan harta merupakan hak milik individu. Kalau di ekonomi konvensional tidak ada aturan yang berkaitan dengan harta kecuali ya kewajiban pembayaran pajak itu pasti ya ke negara masing-masing kan gitu. Lah kalau dalam ekonomi syariah bagaimana? Banyak banget nih aturannya gitu. Tapi aturannya itu semuanya berkaitan untuk menjaga kebaikan, kemaslahatan manusia kok. Baik yang punya duit banyak maupun yang nggak punya duit banyak gitu ya, gitu. Yang manusia-manusia yang misalnya terlahir dari golongan-golongan yang tidak beruntung gitu kan, gitu. Distribusi kekayaan kalau dalam ekonomi syariah bagaimana ya? Ya, yang pertama, kekayaan berada di tangan yang bekerja ya, baik pemilik modal maupun pengelola. Kalau kita melihat kan dalam akad di ekonomi syariah ada musyarakah, ada mudharabah. Kalau musyarakah itu berarti kan ada musyariknya, ada mudharibnya gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya itu prinsipnya adalah profit and loss sharing, bagi hasil dan rugi. Jadi orang-orang yang punya modal gede itu bisa dia untuk memodali orang-orang yang tidak punya modal tapi punya kemampuan untuk memanage modal, untuk bekerja dengan modal tersebut, untuk berbisnis, untuk berwirausaha, sehingga modal bisa dikembangkan dan nantinya ada aturan tentang bagi hasil dan rugi gitu ya. Jadi itu. Jadi yang bisa maju adalah bisa pemilik modal dan bisa pengelola dari modal yang sebenarnya tidak dimiliki oleh si pengelola gitu ya, tapi caranya diatur dengan baik. Kemudian dalam ekonomi Islam, orang-orang kaya itu berhak menikmati kekayaan mereka. Jadi orang kaya itu berhak lah, duitnya diapa-apain, dipakai apapun itu berhak ya. Tapi konsepnya adalah seperti yang ditulis dalam surat Al-Hadid ayat 7, bahwa harta itu titipan Allah ya. Jadi jangan heran ya sahabat-sahabat Sudoa ya, kalau misalnya ada orang yang kaya raya tiba-tiba besoknya duitnya habis, bangkrut gitu ya. Tiba-tiba dalam hitungan hari atau hitungan bulan atau hitungan tahun nasibnya berbalik 180 derajat gitu. Karena memang kalau dalam konsep ekonomi Islam, harta itu titipan, orang kaya itu bendahara Allah ya. Kalau dalam tafsir Al-Kasyaf ya, kalau dalam beberapa tafsir yang lain itu disebutkan bahwa orang kaya itu bendahara Allah, dan orang kaya itu mempunyai peran untuk mendistribusikan kekayaan mereka melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan juga melalui syariat-syariat yang lainnya kan banyak banget tuh kalau dalam hadis tuh ya gitu. Terus kemudian di dalam ekonomi Islam, prinsip distribusi kekayaan itu ada kewajiban berzakat ya,
Selain juga kewajiban bayar pajak ya, kalau bayar pajak kan ke negara, kalau bayar zakat itu nanti ke orang-orang yang membutuhkan, yang masuk ke golongan 8, ada 8 golongan ya, masuk ke 8 golongan. Dan orang-orang yang memang membutuhkan ini, ketika dia mendapatkan zakat, maka mereka akan mempunyai daya beli, sehingga apa? Sehingga perekonomian secara agregat itu kalau untuk permintaan ya itu akan naik, dan ini bagus sebenarnya gitu ya, kalau untuk perekonomian secara umum gitu ya. Jadi kewajibannya itu berzakat dan juga tentunya bayar pajak ya ke negara gitu kan. Dan di sini ya ada konsep kaya dan miskin ya. Jadi ada memang orang yang miskin, ada orang kaya. Orang kaya punya harta, dia berhak untuk menikmati hartanya, berhak dia. Tapi dia juga harus menjalankan filantropi Islam ya. Jadi kebaikan-kebaikan dalam mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri gitu ya. Jadi bagaimana caranya ya orang-orang kaya itu bisa mengambil peran untuk bisa menolong orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin bisa tercukupi kebutuhan basicnya, kebutuhan primernya. Kalau dalam maqasid syariah dinamakan kebutuhan zaruriyat ya. Nanti sahabat Surya cek aja video saya ya, konten saya yang tentang maqasid syariah. Jadi kalau dalam Islam itu kaya dan miskin itu sunatullah ya. Orang-orang miskin itu ada tetap, tapi menjadi orang-orang miskin yang bermartabat. Kenapa? Karena masih bisa makan, masih bisa punya rumah walaupun sederhana, masih bisa berobat kalau sakit. Jadi miskinnya itu enggak miskin yang ngenes gitu ya, tidak miskin yang apa ya, yang tidurnya beratapkan langit gitu ya, yang makannya ngorek-ngorek sampah gitu ya, bukan seperti itu gitu loh ya. Jadi itu adalah peran distribusi kekayaan kalau dalam ekonomi Islam gitu. Oke sahabat Sudai, next selanjutnya adalah ya yang keempat, perolehan keuntungan. Bagaimana prinsip perolehan keuntungan ya, perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Oke, cek lagi ya catatan yang saya buat ya di layar itu ya gitu. Jadi perolehan keuntungan kalau dalam ekonomi konvensional ya ada istilahnya time value of money ya. Time value of money itu biasanya adalah konsep kalkulasi nilai yang berdasarkan waktu. Dan time value of money ini diterapkan karena nilai nominal uang pada saat ini itu berbeda dengan nilai nominal uang di masa depan. Dan konsep ini, istilah ini, time value of money ini mengilhami konsep bunga. Jadi kenapa ada bunga? Itu karena ada ada istilah time value of money, bahwa nilai uang masa depan itu jauh lebih tinggi daripada nilai uang masa sekarang. Makanya dalam pinjam ya, pinjam meminjam itu ditambahkan bunga, karena nilai uang di masa depan itu berbeda karena lebih tinggi daripada nilai di masa sekarang. Ini kalau dalam ekonomi konvensional. Kalau dalam ekonomi Islam bagaimana? Ya, yang pertama, keuntungan itu berdasarkan transaksi bisnis secara real. Jadi kalaupun misalnya pinjam uang kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya tidak boleh ada lebihan apapun ya, itu kan masuk koret ya namanya ya. Tapi beda kalau misalnya gini, saya butuh pemodal gitu, jadi pakai akadnya itu bukan akad pinjem, tapi akad yang pemilik uang, pemilik modal itu memodali si pengelola, maka ini akan boleh sharing ataupun berbagi hasil gitu ya. Jadi istilah yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah economic value of time ya, yaitu apa? Memaksimalkan nilai ekonomis pada modal di periodik waktu. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktu tersebut. Jadi ketika seseorang bisa efektif dan efisien dalam bekerja, sehingga dia bisa bekerja keras dalam memutar modal gitu, sehingga dia punya usahanya jalan dengan baik ya,
maka ini akan berakibat keuntungan yang dia raih juga semakin tinggi gitu loh ya. Dan ini yang mengilhami konsep apa, bagi hasil ya. Kalau dalam Islam ada bagi hasil dan rugi gitu ya, nanti ada dicek di fikih muamalat ya. Yang prinsip kelima, sahabat Suduai, tadi udah tentang bagaimana pembagian laba gitu ya, bagaimana distribusi kekayaan, bagaimana tentang prinsip dasar yang di awal, dan yang terakhir ini yang saya rangkum ya, yang saya udah bikinkan untuk sahabat Suduai ini ya, khusus dari saya ya, tentang perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah di perilaku konsumsi. Oke, lihat ya di layar ya, saya udah bikin ini ya, spesial untuk sahabat Suduai ya. Jadi perilaku konsumsi kalau di ekonomi konvensional, aturan konsumsi itu bebas, konsumsi itu tidak ada aturan karena bebas. Kemudian tujuan konsumsi individu adalah kepuasan. Coba sahabat Suduai cek aja teori tentang utility. Jadi kalau di konven itu mau konsumsi apapun bebas, nggak ada haram, nggak ada halal, nggak ada batasan, pokoknya terserah deh gitu ya. Ya, kecuali yang dilarang oleh undang-undang di negara masing-masing tentunya ya. Terus tujuan konsumsinya itu kepuasan, utility. Ya, kalau yang belajar mikro ya, ekonomi mikro, nanti ketemu nih teori tentang utilitas ya. Ada teorinya juga, misalnya the law of diminishing marginal utility, bagaimana mangkok ke-10 itu rasanya udah beda nih, kepuasannya menurun daripada mangkok pertama. Ketika kita makan mie ayam misalnya, saya suka banget mie ayam, saya makan mangkok yang pertama itu nikmat banget, puas banget, tapi ketika saya makan terus itu kan mangkok yang ke-10 rasanya udah beda gitu kan, dan yang lain sebagainya. Pokoknya tujuan konsumsi adalah kepuasan. Dan kalau di ekonomi konvensional tidak ada ukuran halal haram ya, tidak ada ukuran misalnya bermanfaat atau tidak ya, nggak ya terserah yang punya duit deh gitu ya, mau pakai untuk yang bermanfaat, nggak bermanfaat gitu ya, mau misalnya mengganggu orang lain atau tidak mengganggu orang lain selama tidak melanggar undang-undang ya, selama tidak melanggar hukum ya gitu ya. Jadi ini nggak ada aturan gitu kan, ukurannya hanyalah baik dan buruk menurut standar umum yang subjektif kan, masing-masing negara punya standar masing-masing ya, masing-masing daerah juga punya standar masing-masing gitu ya. Jadi ini untuk perilaku konsumsi di ekonomi konvensional. Terus bagaimana ya perilaku konsumsi untuk di ekonomi Islam ya? Yang pertama sahabat Suduai, aturan konsumsi yang di ekonomi Islam itu sebenarnya bebas, akan tetapi ada hal-hal yang dilarang ya. Misalnya ada pengharaman minum-minuman keras, pengharaman beberapa makanan-makanan yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya mohon maaf daging babi, misalnya daging dari hewan-hewan yang menjijikkan gitu ya, misalnya hewan yang memang matinya itu nggak wajar gitu ya, mati ketabrak gitu ya, mati kecepit gitu ya, yang sudah jadi bangkai itu kan juga nggak boleh, itu ada aturannya gitu ya. Atau misalnya kalau konsumsi yang secara umum ya, konsumsi yang barang-barang yang memang ataupun jasa yang dilarang ya, itu juga ada aturannya, dan ini sesuai dengan apa yang ada dalam hukum ya, hukum yang ada dalam fikih ya. Fikih kan tadi yang kita jelaskan di slide yang perbedaan ekonomi Islam dengan syariah kan saya udah jelasin ya, fikih itu adalah pemahaman tentang syariah, itu fikih gitu ya. Kemudian perilaku konsumsi yang kedua adalah bertujuan untuk kemaslahatan. Lagi-lagi kita lihat teori maslahah ya, sahabat Suduai cek aja video saya yang di Maqasid Syariah ya. Kemudian maslahah itu apa? Maslahah itu membawa kebaikan pada individu dan masyarakat. Jadi patokannya tidak hanya kepuasan. Kalau puas itu kan belum tentu baik ya. Apa yang bikin kita puas ya belum tentu itu baik, belum tentu itu maslahat. Tapi sesuatu yang maslahat ya kita bisa saja puas gitu ya. Sesuatu yang kita
standarnya adalah maslahat, kepuasan yang berdasarkan maslahat itu pasti baik gitu ya. Karena standarnya adalah itu membawa kebaikan pada diri sendiri dan juga masyarakat. Ada ukuran halal haram, ada ukuran thayyib, ada ukuran baik buruk gitu ya. Kemudian konsumsi barang atau jasa yang halal, sahabat-sahabat Suduai, itu juga tidak boleh jika mubazir, jika melampaui batas. Jadi hati-hati, bisa jadi sahabat Suduai itu menganggap bahwa saya kan membeli barang atau jasa, mengkonsumsi barang atau jasa itu barangnya halal, berarti boleh dong gitu. Kemudian kita berlebih-lebihan mubazir sampai kita buang-buang produk atau jasa yang kita konsumsi, itu juga tidak boleh ya. Kenapa? Ya karena alasannya mubazir dan melampaui batas tidak boleh itu karena banyak faktor gitu loh ya. Salah satunya adalah orang-orang yang berperilaku mubazir akan kehilangan sense naluri untuk dia empati ke orang-orang miskin, karena dia udah buang-buang, gampang buang duit ya. Kemudian dia tidak akan menghargai harta. Kemudian perilaku mubazir itu bisa memicu adanya aktivitas-aktivitas yang dilarang ya, misalnya ya karena mubazir, karena hedon, karena pengen membeli produk yang memang tidak dibutuhkan untuk demi menunjang gaya hidup, kemudian mengorbankan hal-hal yang baik untuk bisa memperoleh rezeki yang halal misalnya gitu ya. Jadi menabrak batasan-batasan gitu, itu bisa jadi ya. Atau gara-gara perilaku yang gaya hidup yang sangat tinggi, yang mubazir, kemudian ada juga perilaku korup gitu. Jadi mubazir itu sesuatu yang sepele tapi imbasnya, efeknya itu sangat buruk gitu ya. Terus dalam ekonomi Islam, dalam konsumsinya, perilaku konsumsi itu membedakan antara keinginan dengan kebutuhan, want dengan need. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu want itu ar-rughbah atau asyahwat, kalau need itu al-hajat ya. Kenapa kok dibutuhkan? Kadang-kadang kita ini hidup itu cuman butuhnya makan 3 kali sehari ya, rumah, pakaian yang pantas, yang baik, yang bagus ya, yang mempercantik, memperganteng gitu kan, kendaraan ya, sudah punya itu kan alhamdulillah ya. Tapi kalau keinginan itu kan wah luar biasa. Keinginan itu kadang-kadang tidak bisa dibendung dan tidak ada batasannya ya. Orang punya rumah satu, kalau dia mengejar keinginan, pengen rumah yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, yang ke-15, dan ini nggak akan ada puasnya kalau memang dia menyukai rumah gitu kan ya, sehingga kadang-kadang dia tidak hati-hati dalam bekerja gitu ya. Dan dengan tidak bisa memilah antara keinginan dan kebutuhan, banyak keluarga-keluarga di Indonesia nih ya, sahabat Suduai ya, yang kemudian di masa muda mereka menghabiskan sumber daya yang mereka miliki. Duitnya dia habis-habisin di masa muda, nggak punya tabungan, utangnya banyak, sehingga kemudian di masa tuanya hidup mereka menderita. Karena apa? Ternyata ketika mereka beranjak dewasa, anak-anak butuh kuliah, butuh pendidikan, biaya pendidikan, uang mereka udah habis dan mereka udah pensiun misalnya ya, dan nggak punya tabungan karena masa mudanya dia selalu mengedepankan keinginan-keinginannya tanpa bisa memilah antara keinginan dengan kebutuhan ya. Kalau dalam Islam sih seharusnya ukurannya tidak hanya utilitas ya, kepuasan sesaat, tapi ukurannya adalah kemaslahatan ya. Oke ya sahabat Suduai ya, cukup panjang sekali pertemuan kita kali ini ya, pertemuan secara virtual ya, yang bahasannya antara perbedaan ekonomi syariah, ekonomi Islam atau syariah ya, dengan ekonomi konvensional. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa sesyubah, senyum, syukur, bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.